Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung kembali dalam acara kita Kuping Andri. Mendengar dengan benar, menyimak dengan bijak. Semoga kita bisa kondusif pada malam ini untuk membahas tentang konflik Israel dan Palestina. Dengan topik utama adalah mengenai mandat Inggris, apakah hak Palestina atau hak Israel. Bersama kita sudah hadir narasumber kita, dia Muhammad Akbar, kemudian panelis sebagai Trimutari dan Asmi Abe. Untuk tata tertibnya, pertama kita serahkan kepada narasumber selama 15-20 menit untuk menyampaikan pemaparannya. Kemudian disambung oleh tanggapan dari panelis selama 5-10 menit. Kemudian nanti ditanggapi lagi oleh narasumber. Selanjutnya begitu, sekali lagi sampai akhirnya kita buka sesi informal untuk diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada narasumber Om Dia Muhammad Akbar untuk memulai. Waktunya paling lama 20 menit, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semua ya. Pertama, ya terima kasih buat Mas Andri ya yang udah menyelenggarakan acara ini dan Mbak Gayatri sama Bip Asmi ya. Sebelumnya, berhubung kapasitas saya di sini menjelaskan secara hukum internasional, maka ya saya uraikan dulu dari perspektif hukum internasional ini. Bentar. Ya, saya juga ada materinya ya. Ya, bentar. Ya, sebelumnya mungkin bisa kita mulai ya. Sementara dari sejarahnya dulu, cuman di sini saya bukan membahas sejarahnya secara utuh, tetapi memang beberapa sejarah yang kebetulan memiliki korelasi dengan aturan hukum yang berlaku di ranah internasional. Bisa kita lihat di sini, awalnya ini dimulai saat proses dekolonisasi pada negara-negara yang berada dalam kekuasaan kolonial pasca Perang Dunia II dengan asas self-determination atau asas untuk menentukan nasibnya sendiri bagi tiap warga yang berada dalam kekuasaan kolonial tersebut. Dan dalam kasus ini yang dibahas di sini adalah British Mandate for Palestine. Sebelumnya, mungkin kita tahu ya, ada konflik berkepanjangan antara komunitas Yahudi dan komunitas Arab yang memang oleh pihak Inggris pun ini gagal diselesaikan oleh Inggris sendiri, yang hingga ketika PBB dibentuk, Inggris pun juga melepaskan mandatnya pada tahun 1948. Kemudian pada 1947, PBB mengambil alih sengketa ini dan mengeluarkan apa yang disebut sebagai resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 dan juga apa yang disebut sebagai UN Partition Plan yang kemudian ditolak oleh hampir seluruh negara Arab. Gagalnya resolusi tersebut mengakibatkan adanya anggapan akan kekosongan kekuasaan yang terjadi di wilayah tersebut ya, sampai komunitas Yahudi ini kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948 serta dimulainya pendudukan atas wilayah-wilayah Palestina yang hingga memicu perang dengan negara-negara tetangga yaitu negara-negara Arab, hingga akhirnya Israel menguasai sekitar 60% wilayah yang ditetapkan untuk Palestina. Di sini Uni Soviet menjadi negara pertama yang mengakui eksistensi Israel secara de jure
pada 17 Mei 1948 serta Cekoslovakia yang dikuasai Partai Komunis pada 1948 yang kemudian masuk dalam Soviet Sphere of Influence mengirimkan bantuan pelatihan kemudahan pemberian senjata. Dan ini peta yang bisa kita lihat di sini mengenai UN Partition Plan yang dulu ditentang oleh negara-negara Arab. Bisa kita lihat sini yang warnanya coklat ini wilayah Arab ya, dan yang biru ini wilayah untuk komunitas-komunitas Yahudi. Sedangkan di dalam kalau kita cermati dari beberapa event atau kejadian ini dalam kacamata hukum internasional, sejatinya ada beberapa pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh otoritas Israel ini. Yaitu pertama ya, bisa kita lihat di sini pelanggaran atas prinsip self-determination seperti yang disebut di awal tadi, yaitu ketika di sini bisa kita lihat, meski Israel menyatakan pada 14 Mei 1948, namun faktanya British Mandate for Palestine ini baru benar-benar berakhir secara efektif pada keesokannya, 15 Mei. Yang berarti rakyat-rakyat Arab di wilayah-wilayah tersebut sejatinya juga memiliki hak ya atas menentukan nasibnya sendiri itu, meskipun ya pada jam-jam terakhir, sehingga sejatinya otoritas Israel ini ya melakukan klaim sepihak. Sini bisa kita lihat ya, dari nomor 1 sampai 3 ini beberapa asas-asas dari PBB yang dipakai sebagai dasar hukum self-determination tersebut ya. Kemudian pelanggaran atas prinsip uti possidetis iuris, yaitu wilayah yang dimerdekakan harusnya identik dengan batas wilayah kolonial dan tidak terpecah-pecah. Bisa kita lihat di sini, bukan seperti, bukan terpisah di sini antara daerah Gaza dengan tepi barat, yang memang sejatinya ya dari awal menimbulkan pertentangan dari negara-negara Arab ya. Kemudian pelanggaran atas prinsip non-use of force yang juga memiliki dasar dalam piagam PBB, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata dan kekerasan yang untuk melakukan pendudukan atau pengambil alihan wilayah. Nah, itu diharamkan menurut piagam PBB tersebut. Dan ada juga bisa kita lihat di sini adalah tindakan segregasi atau pemisahan pemisahan antar etnis di sini yang mengakibatkan sebagian warganya diperlakukan seperti sebagaimana warga kelas. Dan tindakan segregasi ini sejatinya terekam di dalam United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs atau Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan. Dan bisa kita lihat di sini the humanitarian impact on Palestinian of Israeli settlement and other infrastructures in the West Bank. Ini adalah laporan yang ditulis oleh badan PBB tersebut yang melaporkan adanya tindakan segregasi. Bisa kita lihat di sini, untuk jalan-jalan yang kuning ini adalah jalan yang khusus diberikan atau mudah diberikan oleh kepada komunitas-komunitas Yahudi yang mendiami wilayah Israel. Ketika mereka memiliki plat mobil Israel ini, mereka diperkenankan untuk melewati seluruh jalan ini tanpa ada batasan. Kecuali di tepi barat ini, di Gaza ini. Dan apabila mobil itu memiliki plat Palestina, maka untuk jalan yang kuning ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk dilewati oleh warga Palestina. Meski ada beberapa jalan tersebut berada di dalam wilayah otoritas Palestina sendiri yang bisa kita lihat di sini. Dan kemudian untuk jalur yang merah ini, yaitu jalur di mana masyarakat Palestina ini diberi keleluasaan yang terbatas,
Iya, bisa dibilang begitu. Sedangkan ini adalah beberapa putusan internasional yang telah menjadi dasar hukum yang menyatakan bahwa sejatinya wilayah-wilayah ini masih ada di dalam sengketa, seperti putusan Mahkamah Pengadilan Internasional International Court of Justice di dalam Advisory Opinion on Legal Consequence of the Construction of a Wall in the Occupied Palestine Territory pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa Israel telah melanggar prinsip self-determination dengan melakukan aneksasi atas wilayah Palestina berupa pembangunan tembok di Occupied Palestinian Territory. Yang kedua adalah resolusi Majelis Umum PBB nomor A res garis miring 67 garis miring 19 yang dikeluarkan pada tahun 2019 ini yang menguatkan putusan dari ICJ tersebut. Serta pada yang baru-baru ini ada persidangan pre-trial chamber 1 di International Criminal Court pada tahun 2021 yang menegaskan kedua hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan status hukum antara Israel dengan Palestina ini? Israel telah diakui sebagai negara dan menjadi anggota penuh PBB melalui resolusi umum Majelis PBB ini yang dikeluarkan pada tahun 1949. Jadi kemerdekaan, kedaulatan mereka diakui secara penuh dan juga mereka menjadi anggota penuh PBB. Sedangkan Palestina pun telah diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat secara penuh melalui resolusi Majelis Umum PBB pada 1988 ini. Meski begitu, Palestina ini sejatinya bukanlah atau mungkin tidak pernah menjadi anggota penuh PBB. Mengapa? Dikarenakan untuk menjadi anggota penuh PBB ini harus melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB yang salah satunya adalah negara yang kerap kali mendukung secara penuh Israel ini, yaitu Amerika Serikat. Dengan begitu, meski kedua negara sejatinya telah diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, namun sebagian besar wilayah yang disengketakan ini berada di dalam pendudukan otoritas Israel. Maka dalam hal ini Israel yang menjadi pelanggar hukum internasional tersebut. Untuk penegakan internasionalnya, ya, sejatinya hukum internasional kita ini nggak memiliki yang disebut sebagai institusi penegakan hukum yang baku, ya. Contohnya mungkin kalau kita punya KUHP, menegakkan hukum di sini ya polisi, kejaksaan dan lain-lain sebagainya. Ya, tetapi untuk kasus hukum internasional ini ya memang nggak ada namanya institusi penegakan hukum yang baku. Jadi untuk urusan ini sejatinya diserahkan kepada negara masing-masing melalui resolusi atau reaksi-reaksi individu dari negara tersebut ataupun kolektif. Dan sejatinya tidak perlu publik ini, sebagian publik menekan Indonesia untuk berpihak kepada salah satu pihak. Kenapa? Karena sejatinya amanat hukum internasional ini ialah untuk melindungi segenap hak yang ditunaikan, yang harus dipenuhi oleh negara-negara lainnya. Ya, jadi kewajiban Indonesia untuk terus memperjuangkan kedaulatan Palestina yang sebagaimana ya sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Ya, untuk materinya sekian ya. Baik, masih ada lagi?
Mas Dia? Ya, udah cukup. Oh, cukup Itu ya. sama uraian saya dulu ya. Baik. Baik, terima kasih pemaparannya dari narasumber. Sudah berlangsung tadi dipaparkan dari sejarah maupun konfliknya dan dari segi hukum internasional posisi masing-masing dari Israel maupun Palestina. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa memang Israel sebagai pihak yang melanggar hukum internasional, sedang pihak juga telah melanggar prinsip self-determination. Baik, selanjutnya kepada panelis, Mbak Gayatri dipersilakan waktunya 5-10 menit. Silakan, Mbak. Udah B dulu aja. Soalnya mungkin takut dia gangguan. Oh ya, mungkin Beb Asmi silakan. Mumpung dia bagus sinyalnya. Ya, mumpung lagi connect ini. Ya, bagus. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Asmi. Ya, saya ingin memposisikan diri sebagai orang Yahudi ya, orang Israel. Karena kebetulan saya juga sebenarnya punya garis juga kalau ditarik dari Nabi Muhammad. Kalau menurut apa tulisan-tulisannya Mbak Gayatri, berarti saya punya darah Yahudi dari Nabi Muhammad. Nah, jadi dari Imam Ali ya. Jadi gini, kalau kemudian dikatakan, saya coba untuk menarik dari sudut pandang bahwa Gangguan. Sabotase nih kepada Israel. Jaringannya kayaknya Beb Asmi. batasan satu negara. Hilang kah? Ada suaranya hilang kah? Lanjut. Halo? Jelas? Ya, jelas. Iya. Nah, dari sudut pandang itu, maka Kayaknya masih hilang-hilang ya. Jaringan Sulawesi. Aduh. Halo, geser ke pembicara selanjutnya aja kalau gitu. Lanjut ke Mbak Gayatri aja kayaknya ini. jaringanku jelek sekali. Aduh. Ya, aku dulu deh ya. Ya. Mbak Gayatri dulu deh. Silakan Mbak Ya, Gayatri. Mbak Gayatri aja biar Suen. Sauni, Cuk. Antuk. Monggo, Mbak. Ya. Oke. Tanggapan saya pertama, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Jadi di sini posisi saya sama seperti AB yang memposisikan diri sebagai advokat Israel. Yang kegiatan kita pada malam ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan. Panelis biasanya menanggapi dari sisi yang lain sehingga kita bisa berdialektika. Pertanyaan di dalam tema kita hari ini adalah mandat Inggris Palestina ini hak siapa? Hak Israel atau hak Palestina? Pada malam ini saya memposisikan diri saya sebagai seorang Yahudi yang kultural. Jadi jika saya mengutip dari latar belakang kultural keyahudian saya, mohon tidak diartikan semata-mata sebagai agama ya atau ketuhanan. Karena pada prinsipnya Zionisme itu didirikan terutama dengan nilai-nilai sekular. Tetapi nilai-nilai sekular itu memiliki latar belakang kultural. Kenapa tadi disampaikan oleh saudara Dia mengenai self-determining, ini adalah suatu istilah yang menurut saya sedikit menyampingkan
latar historis kultural dari mengapa orang-orang Yahudi yang mendirikan dan terlibat sebagai aktivis gerakan Zionis itu menginginkan kembali ke negeri yang pada 1000 sebelum Masehi sampai 900 sebelum Masehi, sekitar tahun segitu, sudah ada negeri yang menjadi negara Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Nah, Raja Daud itu mempersatukan kabilah-kabilah, klan-klan yang ada di wilayah itu untuk mendirikan negara yang kemudian disebut Israel. Ini adalah latar belakang kultural dari kelompok Zionis. Bukan semata-mata self-determining, tapi ada latar belakang historisnya. Oke. Mengapa kemudian orang-orang Yahudi Zionis ini mengklaim menginginkan kembali ke wilayah Palestina itu, yang disebut negara Palestina itu, mandat Inggris Palestina itu, terutama karena semenjak masa pembuangan Babilonia sudah terjadi diaspora Yahudi dan tidak bisa kembali ke wilayah yang tadinya adalah wilayah Israel itu. Nah, kemudian pada masa Perang Dunia Pertama, sekitar tahun sebelum Perang Dunia Pertama, sekitar tahun 1870-an sekitar situ, terjadi begitu banyak pogrom terhadap orang-orang Yahudi terutama di wilayah Rusia, Eropa Timur, bahkan sampai ke Perancis. Sampai kepada negeri-negeri seperti sampai sekarang bahkan di Estonia itu masih terjadi yang namanya antisemitisme. Nah, saya beri contoh. Ketika saya berpenampilan seperti ini, kemudian saya memiliki raut wajah yang khas Yahudi Ashkenazi, saya duduk makan di satu restoran di Estonia, saya bisa mendapatkan pelecehan seperti saya diberikan daging babi, padahal saya tidak memesannya. Padahal saya tidak boleh makan daging babi. Itu kejadian nyata dialami oleh teman saya, padahal dia seorang Muslim. Tapi wajah dan gayanya seperti seorang Yahudi, seperti ini penampilannya. Itu. Kemudian pada tahun itulah maka 1870-an itu pada saat yang sama terjadi nasionalisme Arab. Nasionalisme Arab, wilayah Ottoman dirongrong oleh nasionalisme Arab ini. Nah, di antaranya berdirilah negeri-negeri otonom. Salah satunya adalah Mutas Sarifah Yerusalem pada tahun 1872 Masehi. Tuh. Wilayah inilah yang kemudian menjadi wilayah sengketa yang kita bahas pada hari ini, yaitu mandat Inggris Palestina. Dan bahkan termasuk wilayah Transjordania. Jadi termasuk sebetulnya Transjordania yang sekarang adalah negara Yordania dan sebagian Saudi Arabia. Sebetulnya Saudi Arabia itu termasuk dari wilayah mandat Inggris Palestina seharusnya menurut kami yang Zionis revisionis. Nah, itu. Oleh karena ini adalah kesempatan bahwa perlu tempat bagi saudara-saudara kami yang mengalami pogrom di mana-mana, maka kami mohon kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Balfour, ya, pada saat itu bukan Menteri Luar Negeri, Sekjen untuk Luar Negeri, ya, maka muncullah deklarasi Balfour itu supaya orang Yahudi memiliki negeri di tempat semulanya. Kalau mau dibilang self-determination, bingung juga. Berarti kita harus minta ke negeri yang mana? Padahal kita punya latar belakang ke Daud. Oke lah orang-orang yang mengkaitkannya dengan agama, ya silahkan lah, itu yang religius itu silahkan. Tapi ini bukan. Sama ini seperti orang Suriname katakanlah, ingin kembali ke Jawa. Masa kita usir? Kan tidak kan? Nah,
seperti itu. Kemudian orang-orang tokoh-tokoh Zionis sudah memberikan advokasi selama bertahun-tahun, dari mulai perjanjian San Remo, kemudian ketika di PBB ya tahun 1922, kemudian banyak sampai akhirnya pada tahun 1947 itu tadi, yang pada umumnya menolak legitimasi itu, tapi juga ada yang memihak, mendukung, sehingga pada tahun 1948 negeri Israel berdiri. Oke. Sekarang kalau pertanyaannya adalah Israel itu tidak legal karena melakukan self determination, pertama. Kedua, karena adanya rezim saat ini, katakanlah saya memihak satu partai di Israel yang mengecam rezim Netanyahu dan lain sebagainya. Kalaupun ada rezim Zionis yang melakukan apartheid dan kekerasan, itu bukan satu alasan untuk menegasikan legitimasi Israel di negeri yang ada saat ini. Ya, pertama itu, kemudian setelah itu yang pertama itu. Jadi saya ingin menanggapi itu dari saudara dia, bahwa negeri Israel adalah negeri yang legitimate, legal, walaupun saat ini terdapat rezim seperti rezim Netanyahu dan kawan-kawan. Dan walaupun terjadi persoalan seperti saat ini, self-determination saya pikir bukanlah hal yang bisa dianggap dianggap sah untuk mengatakan bahwa orang Yahudi yang sudah ribuan tahun ingin kembali ke negeri asal leluhur mereka, gitu kan, tidak berhak untuk berada di situ, tidak berhak mengelola hidup itu di negeri itu sendiri, dan seterusnya. Mungkin itu tanggapan saya dari saya. Terima kasih. Nanti kita lanjut. Baik, terima kasih Mbak Gayatri tanggapannya. Yang pada titik tekannya adalah meskipun rezim Netanyahu itu katakanlah banyak melakukan hal-hal yang melanggar, tapi bukan berarti Israel sebagai sebuah entitas negara itu tidak legal. Selanjutnya, Bib Asmi silakan, sudah bisa gabung? Halo, Asmi, Abe? Lokasinya sudah bagus? Nggak ada suaranya, padahal sudah open mic ya? Mungkin Bib Abe bisa di video direkam aja dulu, kayak kalian dikirim gitu ya. Oh ya, bisa juga pakai audio recording, nanti dikirim. Ya, ya, bisa juga. Sambil menunggu, mungkin bisa ditanggapi dulu oleh narasumber terkait tentang legalitas negara itu sendiri, meskipun secara rezim itu banyak pelanggaran begitu. Silakan, Mas Dia. Ya, kalau masalah legalitas, saya mengikut aturan ya. Selama suatu negara itu mempunyai rakyat, mempunyai pemerintahan yang sah dan diakui, dan juga mempunyai wilayah, berarti maka sah secara de facto. Kemudian pengakuan dari negara-negara lain berupa apa yang disebut sebagai syarat de jure. Kalau kita lihat dari uraian sejarah tadi, saya juga mengakui Israel memang negara yang legal dan mempunyai legitimasi atas wilayahnya. Hanya ada beberapa wilayah yang memang awalnya ini sudah lebih dahulu ya, jadi bagaimana dulu kan bangsa Yahudi ini mungkin terpecah diaspora ya kemana-mana, yang kemudian masa waktu berlalu diisi oleh berbagai
bangsa dari mana-mana, termasuk mungkin mayoritas bangsa Arab ya, ada bangsa Turki apa segala macam. Mereka pun juga sejatinya juga mempunyai hak atas wilayah tersebut karena mereka sudah menempati dan juga datang sebelum datangnya kolonialisasi Inggris tersebut sampai kemudian Inggris menghanguskan ya bahasanya sampai mandat tersebut hangus. Kalau masalah aspek kultural mungkin seperti mungkin bangsa Yahudi dari Eropa punya hak atas tanah nenek moyangnya, ya mungkin silakan ya berpandangan begitu. Tapi ada rambu yaitu hukum internasional sekarang yang sudah disepakati oleh kita semua ya. Jadi kalau memang bergabung dengan PBB ya mesti mematuhi asas-asas hukum-hukum tersebut ya. Ada yang mesti ditaati. Mungkin analoginya itu ya seperti kita mungkin kalau mungkin bangsa Jawa mengklaim wilayah Majapahit sampai ke Thailand ya mungkin bisa aja bebas bangsa Jawa ini mempunyai gagasan seperti itu ya mungkin juga dengan bangsa Sumatera dengan Sriwijaya, tapi kan karena keadaan yang waktu udah berjalan sedemikian lamanya sehingga muncul kesepakatan rambu-rambu apa segala macam yang kita sepakati bersama ya itu mesti mesti kita taati juga ya untuk masalah pogrom-pogrom ya yang mungkin terjadi di Eropa. Untuk masalah pogrom-pogrom ini ya kan ini sejatinya ya bukan tanggung jawab begini. Pogrom terjadi di Eropa tapi bukan berarti yang yang di tanah mandat tersebut mempunyai kewajiban untuk menanggung warga-warga tersebut ya seperti kita kalau mau menampung imigran ya terserah Komandan Bar. Ya. Enggak, tadi macet Bar. Macet Bar. Ya. Ya seperti imigran terserah kita atau pemerintahan kita. Ya mungkin kita bukan bukan harusnya kita memiliki sikap acuh juga ya terhadap penderitaan mereka mungkin ya seperti dilakukan Nazi Jerman dan persekusi-persekusi lain di Eropa. Tapi kan sejatinya mereka yang tinggal di tempat tersebut merupakan tanggung jawab. Macet ya? Mana Bar? Macet mana Bar? Macet lagi. Macet lagi. Udah normal sekarang. Ya alhamdulillah. Lunya, woi. Udah normal. Lunya. Udah normal belum? Lancar. Iya. Ya sampai mana tadi? Ini tanggung jawab otoritas-otoritas yang berada di tempat mereka dipersekusi tersebut. Kan kita bisa sudah lihat ya dalam pengadilan Nuremberg pada 1946 kan itu banyak ya otoritas-otoritas Nazi yang mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mempersekusi komunitas-komunitas Yahudi yang ada di Eropa. Advokasi Yahudi ya seperti perjanjian San Remo apa segala macam. Kalau kita lihat dari sejarahnya itu kan terjadi setelah Perang Dunia I, namun sebelum terjadinya Perang Dunia II. Saya berasumsi perjanjian-perjanjian tersebut sejatinya dilakukan oleh mediasi Liga Bangsa-Bangsa yang memang sejatinya saat sudah otomatis bubar ya ketika terpecahnya Perang Dunia II dan juga setelah Perang Dunia II usai ini karena kemunculan United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa dan juga piagam-piagam, ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian yang kita sepakati, ya sejatinya ya kita taati saja. Saya dari awal nggak pernah bilang kalau Israel itu bukan negara yang memiliki legitimasi. Sebenarnya tentu punya legitimasi, hanya sebagian
itu atas dasar keputusan pengadilan internasional yang menurut pandangan saya pribadi objektif ini juga masih ada yang dipersengketakan. Mungkin itu aja mungkin untuk ini. Baik, terima kasih Mas Dia untuk tanggapannya. Jadi meskipun kita menghargai hak Israel untuk mendirikan negara, tapi ternyata dia mengabaikan hak warga lain di sekitar sana, dan dengan melanggar berbagai resolusi PBB itu jadi pelanggaran hukum internasional begitu. Apalagi memang rezim ini mewakili negara tersebut kan begitu. Nah, di sisi lain saya juga ingin menyoroti dari sisi pendirian negara Israel itu sendiri, ternyata kan tidak semua mengakui keberadaan kemerdekaan Israel. Saya lihat ada sekitar 30 negara, diantaranya Venezuela, Korea Utara, Kuba, Bhutan, Niger, Mali, Malaysia, Iran, Indonesia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Artinya di luar negara-negara yang mengakui, bahkan PBB sendiri, tapi juga banyak negara itu tidak mengakui kedaulatan Israel begitu. Mungkin sambil menunggu Bib Asmi ini setor rekaman suaranya, Mbak Gayatri bisa menanggapi. Oke. Yang bisa saya sampaikan, saya ingin menegaskan bahwa rezim yang ada pada saat ini, terutama semenjak 2009, Netanyahu dan kawan-kawan, tidak menyebabkan bahwa Israel itu ilegal sebagai sebuah negara. Pertama itu, saya tegaskan lagi, walaupun sudah ditanggapi tadi oleh saudara Dia dengan baik, ini artinya saya tidak tahu di mana posisinya saudara Dia, apakah menyetujui adanya one state nation atau two state nation. Saya di sini mendukung adanya two state nation. Two state nation ya, dan artinya saya mendukung adanya negara Palestina dan Israel. Itu yang pertama. Dan kalaupun ada kejahatan dari rezim yang ada saat ini, dan rezim yang memenangkan berkali-kali pemilu, itu bukan berarti kita tidak legitimate gitu. Kita tidak legitimate. Bahkan apakah Iran, Korea Utara, Myanmar yang melakukan banyak kejahatan kemanusiaan itu adalah negara-negara yang ilegal? Kan tidak. Mereka kan juga banyak, Arab Saudi dan lain sebagainya itu juga melakukan kejahatan. Saudi telah merampas negeri yang semula selama 700 tahun dikelola, diperintah oleh Wangsa Hashim, wangsanya Beb Asmi itu 700 tahun, gitu kan? Tapi tidak ada yang protes kepada Saudi, gitu kan? Kamu telah merampas wilayah kami, gitu kan? Tidak kan? Nah, kemudian kenapa alasan dari sebagian rezim itu kemudian menyasar wilayah-wilayah yang lain, itu adalah karena mereka menganggap bahwa kita dirongrong terus-menerus, kedaulatan kita sebagai bangsa dirongrong terus-menerus. Pertama itu. Kedua yang banyak orang tidak tahu adalah sejak tahun 1870-an itu, ketika 1902 kalau nggak salah ya, ketika Perang Dunia Pertama ingin meletus itu, sebelum itu Theodor Herzl sudah meminta kepada Sultan Ottoman untuk memberikan wilayah kepada yang mengalami pogrom, memberikan yang ingin aliyah ke sana, yang ingin mendirikan kibuts-kibuts di sana. Tetapi khalifah itu tidak mau karena dia sedang mengkampanyekan khilafah, pan-islamisme, gitu kan? Akhirnya maka pada kongres yang kelima, Jewish National Congress yang kelima, kalau nggak salah saya lupa, itu kami membuka, kami di sini saya sedang mengaplikasi mereka ya, kami membuka
Jewish National Fund yang mengumpulkan dana untuk membeli tanah-tanah di wilayah yang menurut kultural adalah wilayah semula ada negeri Israel. Berarti meliputi semua tanah yang ada di dalam peta yang ditulis di dalam Alkitab. Perlu dipahami di sini, bagi sebagian orang Yahudi, Alkitab itu bukan sekedar sebagai religius, ya, bukan kitab suci, tetapi kitab kultural, sama seperti kita orang Jawa melihat kitab Primbon atau mungkin babat tanah Jawi. Kita melihat itu sebagai satu nilai-nilai kultural kita. Dan kemudian dibelilah oleh JNF, Jewish National Fund, beberapa tanah itu. Jadi kalau ada wilayah-wilayah yang kemudian disengketakan sekarang, perlu dilihat lagi apakah itu memang benar-benar dibeli, gitu kan? Itu pandangan saya. Mungkin sudah dapat rekaman dari Bib Asbe ya? Kalau sudah ada. Ya, baik. Bib Asbe gimana? Ada rekaman? Nggak bisa ngerekam Mbak Gayatri karena setiap kali pas saya mau ngerekam, halo cek, iya. Oke, langsung aja. Langsung ya. Jadi gini, singkat saja. Jadi tadi berkaitan sama persoalan bahwa kita bisa punya hak untuk tinggal dimanapun. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul bahwa kemudian ketika kita menilik sejarah, akhirnya kita harus melihat babakannya yang mana. Kalau putus lagi ya? Ya, putus-putus Bib Asmi. Tadi yang dikatakan oleh Kang Dia bahwa kalau seumpama akhirnya setiap bangsa wilayah akan bubar juga, ini kita punya dunia. Gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Kemudian yang jadi soal adalah kita kembali ke babakan pasca Perang Dunia II itu bahwa akhirnya di tahun 1915 itu memang Inggris itu mendapatkan mandat memberikan kepada orang-orang Palestina yang membantu gulingkan Ottoman, bahwa nanti ketika ini menang mereka juga akan mendapatkan wilayah. Tapi di saat yang bersamaan 1917 itu juga orang-orang Israel juga yang di Eropa terutama karena ada tekanan juga pasca perang ya, terutama ya ada perubahan politik yang signifikan yang akhirnya juga mendapatkan mandat karena orang Yahudi Eropa pada saat itu juga mendapatkan tekanan luar biasa di Eropa. Dan di sini menjadi angin segar bagi negara Eropa untuk kemudian mengusir mereka. Gitu kan. Nah, akhirnya tanah tersebut terbagi menjadi 3 wilayah. Palestina, Israel, dan 1 wilayah internasional di Yerusalem itu. Nah, meskipun ada opini yang kemudian mengatakan kenapa harus di Israel, kenapa harus di tanah Arab? Kenapa harus di tanah Arab? Bukan kali wilayah di mana betul-betul kosong, tidak ada. Kenapa nggak dikirim ke misalnya di Afrika, tempat betul tidak ada manusianya pada saat itu. Sedangkan memang di tanah Arab saat itu pas ke Ottoman itu ya sudah ada manusianya, sudah ada peradabannya, sudah ada kehidupannya di sana. Artinya memang bukan tanah kosong. Bukan tanah kosong, tapi lebih kepada konsepsi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Gayatri, berangkat dari prinsip nah, ketika kita kembali pada prinsip mesianisme, sebenarnya saya juga punya kritik terhadap konsep tersebut. Berarti pengalir darah Yahudi barang cuma sedikit saja punya hak untuk kembali ke sana, bukan cuma yang Eropa saja. Apa itu? Askenazi atau apa gitu. Nah, oke. Ke babakan di yang kondisi situasi hari ini, di mana one state jika bahasa dijalankan atau one state menjalan kita perang siapa yang menang berarti dia yang akan berkuasa, itu juga nggak, state juga nggak kemana-mana. Saya berpikir tentang four state, ada 4 wilayah yang harus dibentuk di sana, ya kan? Yang pertama Palestina itu sendiri
Kemudian Israel yang kemudian hari ini masih terus mau bertarung terus, ingin menguasai, ingin mengupayakan one state. Palestina yang ingin mengupayakan one state. Ya, sekali lagi saya ulangi. Satu, Palestina yang ingin mengupayakan one state. Israel yang ingin mengupayakan one state. Terus kemudian satu wilayah internasional, berarti sudah 3. Yang keempat adalah wilayah di mana mereka adalah orang-orang Arab Palestina, orang-orang Yahudi, atau orang siapapun yang ingin membuat sebuah negara yang bersama-sama di sana. Gitu. Kita kembali. Ya. Ya. Baik. Bahwa setiap kita punya Putus-putus lagi. hak yang sama untuk tinggal dimanapun. Artinya kita juga memberikan peluang kepada mereka untuk tetap tinggal. Tapi ayo hidup bersama-sama. Ya. Oke. Gitu loh. Cukup ya Basmi? Terus kemudian lanjut silakan. Satu state, atusan secara bersama-sama ingin dibentuk dan terserah. Pokoknya itu mungkin itu saja. Ya. Mungkin ini mengerucut pada pertanyaan besar, kenapa tidak bisa dibikin one state yang menaungi seluruh wilayah tersebut, penduduk tersebut di sana gitu, menaungi semua kepentingan di sana. Sambil masuk juga ini ada pertanyaan dari peserta. Itu namanya post-Zionisme. Post-Zionisme. Iya, itu ada. Itu namanya post-Zionisme. Ya. Ini, saya buka juga. Kalau ada yang ingin bertanya, di sini ada pertanyaan di chatting. Izinkan saya bertanya kepada pemateri, kepada Mas Dia berarti ya. Kenapa saat ini di tengah konflik Palestina-Israel, sejauh dan sekuat apakah suara negara Arab dalam menyikapi ini? Sambil menunggu jawaban dari Mas Dia, ini ada pertanyaan juga yang angkat tangan ya, raise hand. Mungkin saya persilakan kepada Grand Parti Perjuangan. Silakan, Grand Old. Bisa dibuka mic-nya? Tes. Masuk nggak? Ya, masuk. Silakan, Mas Dia, silakan. Itu tadi satu itu, Grand Old. Ini Grand Old-nya buka. Sebentar, saya coba ask to unmute lagi. Silakan dibuka mikrofonnya, Grand Old. Ada kesulitan membuka kah? Silakan Grand Old, Parti Perjuangan untuk membuka mic. Ada juga Hesham Alim, silakan dibuka mic-nya. Yang mana duluan aja silakan. Sudah raise hand. Hesham Alim A, silakan. Ya, silakan. Jaringan ya. Oke, jaringan error juga nih kayaknya. Lagi hujan sepertinya. Bung Hesham. Baik, berikutnya Hana Shirosaki, silakan. Halo. Dia duluan aja kalau udah kebal koneksinya. Ya, silakan. Jadi ya, masa saya dikira, saya ini ada pertanyaan nih, berapa yang tadi saya simak dari pemaparan Bang Dia sama Mbak Gayatri ya. Pertanyaan pertama, Mbak Gayatri bilang bahwa orang-orang Yahudi di tanah Eropa sana itu menjadi korban pogrom, antisemitisme dan sebagainya. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah Mbak yakin bahwa orang-orang Yahudi di Eropa sana itu merupakan keturunan dari orang-orang yang kita tahu sebagai Bani Israel? Karena setahu saya, Yahudi Ashkenazi yang merupakan Yahudi mayoritas di Eropa itu adalah orang-orang yang katanya sendiri merupakan orang-orang bagian dari Bani Israel, karena ada yang mencoba melacak dari manakah orang-orang Yahudi Ashkenazi ini berasal, dan
ternyata disebutnya bahasa daerah Georgia, bukan daerah Palestina yang sekarang ini. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau memang orang-orang Yahudi Eropa ingin pindah ke Palestina, mengapa sampai membuat bangsa sendiri? Mengapa tidak pindah saja ke Palestina, menjadi warga negara Palestina, ikut peraturannya Palestina? Kenapa harus bikin negara sendiri sampai mengokupasi, merebut wilayah, dan melakukan penjajahan ilegal di Israel sana? Tiga, mengapa kalau orang-orang Arab Palestina yang menanggung nasib akibat orang-orang Yahudi yang kena pogrom? Kenapa harus orang-orang Arab Palestina? Karena kan yang kena pogrom Yahudi itu kan orang Yahudi kan di Eropa sana, bukan orang-orang Arab. Kenapa harus orang-orang Arab yang sekarang jadi kena getahnya gitu? Kenapa enggak orang-orang Yahudi bahasanya ke orang-orang Eropa gitu, lawan? Gitu sih, terima kasih. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan dari Hana Shirosaki. Mungkin satu lagi ya, terakhir. Ada lagi yang lain mungkin? Tes, boleh? Ya, kan Doni. Ya, oke. Saya kayak ini aja sih usul ya, bukan pertanyaan ya. Ini nanti menyikapinya untuk narasumber semua boleh. Jadi saya dengar kan Bib Azmi bilang ada 3 negara ya yang sebelum-sebelumnya itu kan Palestina, Israel, sama Yerusalem dijadikan negara sendiri. Bagaimana kalau dibuat konfederasi gitu ya, win-win solutionnya lah. Konfederasi kan belum pernah ada tuh kayaknya di negara-negara, bahkan Amerika aja federasi, bukan konfederasi. Jadi dibuat 3 negara, Palestina, Israel, dan ya kota Yerusalem. Jadi Yerusalem jadi negara kota macam Vatican City atau Monaco atau San Marino, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tanggapannya untuk 3 orang ini itu aja saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Baik, cukup dulu ya. Mungkin selanjutnya narasumber Mas Dia, silakan Mas. Ya, halo. Ya. Pertanyaan pertama ya, mengapa suara negara Arab dalam menyikapi konflik ini? Awalnya kalau pembacaan saya terhadap sejarah konflik ini ke atas ya dari tahun 48, 67, 72 dan lain-lain, sikap negara-negara Arab itu awalnya dengan radikal mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak menghendaki adanya negara Israel. Tapi kalau yang saya lihat ya realistisnya negara Arab ini, mereka berujung mengakui kedaulatan ini atas beberapa pertimbangan mungkin ya, seperti pertimbangan keamanan kawasan dan teknologi mungkin ya, seperti Saudi kalau nggak salah juga kadang pakai teknologi dari Israel kalau nggak salah ya. Cuman yang masih harus kita lihat ini adalah meski suara negara-negara Arab sudah taringnya sudah kurang ya, sudah melempem dalam menyikapi isu ini, mestinya jadinya mereka tetap mendukung adanya dipenuhinya hak-hak warga-warga Arab di kawasan Palestina. Karena kita bisa lihat beberapa negara Arab meskipun memiliki hubungan diplomatik, hubungan dagang dengan Israel segala macam, tetapi memberikan sumbangan ya, kalau nggak salah warga-warga Arab di sana. Untuk pertanyaan kedua kan tadi soal Yahudi Ashkenazi ya, ini saya rasa ini pertanyaan buat Mbak Gayatri ya. Dan yang ketiga untuk konfederasi. Kalau konfederasi ini mungkin baru kepikiran juga ya ini, kalau usul konfederasi ini. Cuma
rawan terjadi seperti apa ya yang terjadi di negara-negara Balkan kayak Yugoslavia itu. Ada perbedaan etnis atau ras yang cukup tajam di sana ya, sehingga ujung-ujungnya ya awalnya berbentuk konfederasi sosialis Yugoslavia, ujung-ujungnya ya tetap terpecah juga. Belum kita pertimbangkan beberapa faktor ya, mungkin kan tentara mesti bersatu tuh, bergabung ya, apa mungkin mereka bersedia ya dari dahulu udah saling berantem ya. Tapi mungkin kalau mau sih bagus kalau apa ya orientasinya ini untuk main, tapi kan kalau malah mengundang konflik yang baru lagi kan ini yang berbahaya. Apa mungkin kalau kebetulan tentaranya dikuasai masyarakat Yahudi, pemimpinnya kebetulan kepala negaranya dari Arab ya, apa mungkin dikudeta apa nggak, kita kan nggak tahu juga ya. Tapi mungkin usul begini bagus untuk dipertimbangkan ya. Kalau buat saya pribadi, saya sebenarnya sih seperti yang di komen tadi mirip ya sama solusinya dari Muammar Gaddafi, pemimpin Libya dulu, yaitu apa namanya, negara Israel dan Palestina dijadikan satu negara dengan pemerintahan yang demokrasi ya, demokrasi sekuler. Itu untuk realistis kalau saya mau realistis, tapi kalau saya secara ideologis tetap two state solution, tapi Israel harus mengembalikan wilayah-wilayah yang bersengketa itu kepada otoritas Palestina. Ya, untuk ini sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jah. Pak Gayatri barangkali yang menanggapi tadi pertanyaan dari peserta. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaan. Seharusnya ini tanggapannya bukan ke panelis ya, cuman oke lah, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan pertama itu saya coba menjawab juga yang ada di chatting itu ya. Mengenai bukankah ya, pertama ada kaitan dengan pertanyaan mengatakan Yerusalem itu adalah negeri Kanaan, bukan negeri Israel. Oke. Secara Alkitab, Yerusalem itu sudah ada jauh sebelum Daud ya atau Saul mengupayakan adanya persatuan di antara konfederasi pada masa itu. Oke. Kalau tadi kita bicara mengenai konfederasi sebelum masa Daud, itu adalah konfederasi suku-suku yang ada di daerah yang sedang kita bincangkan saat ini, mandat Inggris Palestina ini. Bahkan meliputi wilayah Transjordania, meliputi wilayah Arab Saudi. Berarti meliputi sebetulnya Nabatea. Oke. Yerusalem sudah ada sebelum itu dengan nama Salem. Oke. Itu sekitar sezaman dengan Sumeria. Oke. Ada bukti-bukti arkeologis di sana yang sudah menunjukkan adanya kota berusia lebih dari 9.000 tahun yang lalu. Berarti bahkan lebih tua daripada kota-kota Sumeria yang berumur 6.000 tahun, gitu kan? Nah, ini sehingga kalau secara historis tidak bisa dikatakan juga bahwa Yerusalem itu kan apa yang dimaksud dengan Kanaan? Karena itu Kanaan itu rumpun bahasa, they speak the same language, hanya beda dialek. Seperti ada orang Jawa Ngapak, orang Jawa Jogja, kemudian bahkan bisa jadi yang namanya Sunda dengan Jawa itu sebetulnya satu bahasa tapi dialeknya beda gitu. Itu seperti itu. Nah, itu pertama. Kedua, secara sejarah seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa orang-orang yang mengalami pogrom itu kok mereka tidak mau ikut ke dalam pemerintahan Palestina? Itu saya rasa adalah pertanyaan agak anakronistik ya. Oke.
kita harus melihat timeline. Saya harap di sini ada teman-teman yang belajar ilmu sejarah. Saya orang yang sangat strict kalau dalam ilmu sejarah itu. Kalau katanya sejarawan itu dosa besar kalau anakronistik. Ini kita sedang membincangkan mandat Inggris Palestina berarti apa? Yang penjajah awal adalah Inggris. Inggris mengambil jajahan Ottoman. Ottoman adalah penjajah di situ. Ottoman itu siapa? Ottoman itu adalah orang-orang Turk Mongol. Orang Turk, bukan orang Semit, not Semit speakers. Ottoman mengambil dari siapa? Bizantin. Bizantin tadi menguasai wilayah Yerusalem. Oke. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi perebutan juga terhadap Yerusalem antara Persia dengan Bizantin. Sangat keras di situ terjadi. Dan Umayyah, bukan Umayyah, Umar dulu itu Umar tahun 626 berhasil mengambil wilayah Yerusalem untuk diserahkan lagi kepada orang-orang Yahudi, bukan lagi Bizantin, tapi orang Yahudi yang pro kepada persatuan di daerah itu. Pada masa itu, pada masa Umar bin Khattab belum ada pemikiran pemersatuan Arab. Tetapi baru pada zaman Umayyah, yaitu zaman Abdul Malik 685 Masehi sampai 705 Masehi. Oke. Terus jelas. Jadi itu. Jadi negeri yang sekarang diperebutkan itu sudah berkali-kali dianeksasi oleh bangsa-bangsa asing. Mula-mula Babilonia, kemudian Persia, kemudian juga Yunani, okay? Kemudian Romawi, kemudian dari Romawi ke Umayyah. Okay. Dari Umayyah, kita tahu selanjutnya adalah ke masa Abbasiyah, kemudian ke masa Ottoman. Itu penting sekali untuk diketahui runtutannya adalah seperti itu. Nah, kemudian apakah orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mengalami pogrom itu? Ada orang-orang Askenazi itu benar-benar orang Yahudi? Ya, mereka orang Yahudi pertama. Siapakah yang dimaksud dengan Yahudi? Pertama, orang Yahudi adalah orang yang melakukan adat istiadat dan hukum Musa. Jadi nih, kalau ada di antara kita yang melakukan hukum seperti tidak makan babi, sholat, ya kan? Mengimani dekalog seperti di dalam Al-Baqarah 53, Al-Furqan itu kan katanya hak dan yang batil ada di dalam keterangan di dalam Taurat. Nah, terserah kalau tidak mau mengikuti apa yang ada di Al-Baqarah itu tidak apa-apa. Tapi kalau mengikuti itu berarti sudah menjadi orang Yahudi, gitu kan? Itu satu jenis. Kedua, secara genetik orang Yahudi Askenazi itu umumnya laki-laki memiliki Y-DNA J1. Bahkan banyak yang memiliki DNA P58 yang dibagi bersama dengan berarti apa? Terutama orang Kohen. Kohen itu seperti Sayyidnya atau Habibnya di dalam tradisi Islam. Nah, Kohen ini DNA-nya itu sama, berbagi bareng sama Sayyid Habib. Jadi Bib Asmi ini kalau mau yakin apa benar Bib Asmi itu benar-benar Sayyid, dicek silang dengan DNA-nya Wangsa Hashim, Raja Abdullah dan kawan-kawan itu yang memerintah Yordania saat ini, dan dengan orang-orang Kohen. Nah, kalau sama-sama J1 P58, ada P58-nya, marker sedikit aja, ya sah Bib Asmi orang Yahudi gitu. Atau bahkan J2 sekalipun, J2 itu munculnya di timur Near East ya, Near East itu timur dekat, berarti di wilayah Irak sekarang. Pokoknya peradaban Mesopotamia itu, Neolitik awal di situ. J2 juga ada. J2 itu banyak di orang-orang Ingus. Ingus itu Chechen, negara Republik Chechen, gitu ya. Oke. Bahkan orang Beta Israel, Yaman sama di Ethiopia itu ada orang namanya orang Yahudi. Mereka punya DNA tidak mirip. Assalamualaikum. Tolong di ini ya. DNA-nya tidak mirip ya. Tetapi apa hasil analisisnya adalah
mereka adalah orang Yahudi yang lebih awal lagi jauh sebelum masa pembuangan datang ke wilayah Ethiopia dan wilayah Yaman, kemudian membentuk komunitas yang eksklusif di situ, sehingga kemudian ada konversi juga. Itulah yang disebut dengan Beta Israel atau Falasha. Nah, orang Falasha ini ada orang yang pertama kali, kedua kali atau ketiga kali yang paling terawal lah ya, diangkut, diselamatkan, di-extracted from Yaman, dari Arab Selatan, untuk dibawa ke Israel. Karena mereka mengalami pogrom juga, padahal itu bukan wilayah Eropa. Ada sekitar, pokoknya coba baca, ada apa sih namanya, kalau nggak salah operasi Sinai atau operasi apa namanya itu. Beta Israel. Oke. Nah, jadi bahkan itu sama dengan Beta Israel, itu sama dengan Beta Cochin yang di India, sama dengan Yahudi Kaifeng. Itu kan saya di sini pura-puranya Yahudi Cina. Ya kan? Kaifeng itu, di Kaifeng ada komunitas Yahudi dan komunitas Muslim yang memiliki hubungan sejarah latar belakang sosial. Jadi saya rasa itu pertanyaannya tidak relevan karena Yahudi Ashkenazi is Jewish dari dua jenis itu. Kemudian kenapa tidak mau itu karena sama-sama ingin memperjuangkan nasionalisme, yang satu Arab nasionalisme, yang satu yakin secara kultural kita kesampingkan ya masalah religiusitas, karena banyak orang Yahudi Zionis yang tidak lagi misalnya tidak menjalankan hukum kosher gitu kan, tapi mereka tetap punya darah tadi Yahudinya itu, meyakini bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, the land of Israel, yang itu membuat kita akan tetap kesulitan secara ideologis, secara realitas yang harus dipahami, realitas akan sangat sulit dalam diplomasi dan perundingan kita kalau kita ingin mendirikan two state nations di situ yang seolah-olah ambigu, ini Yerusalem ini siapa gitu, enggak, tetap pasti ada perjuangan dari orang-orang yang meyakini bahwa Jerusalem is our land. Apalagi kalau ditambah nilai-nilai agama. Kalau mengikuti nilai-nilai agama, maka orang-orang religius itu meyakini bahwa ya Mesias akan membebaskan Yerusalem untuk orang Israel. Tapi siapakah orang Israel dan Yahudi? Jangan-jangan yang dimaksud dengan orang Israel dan orang Yahudi adalah termasuk kita semua yang menjalankan hukum Musa. Tidak hanya mereka yang memiliki J1, J2, seperti mungkin Bib Asmi, kayaknya sih Bib Asmi itu J1 atau J2 lah ya, gitu kan. Ada turunan-turunan Jawa itu J2 kali ya, gitu. Seperti itu. Mungkin dari saya jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Gayatri. Baik, mungkin sekarang kita masuk ke informal ya. Bib Asmi silakan Bib Asmi. Iya, aku ya mungkin mumpung lagi connect ini. Jadi saya nih dari tadi kepingin ngomong, aduh asik banget ini topik ini kan, gitu kan. Jadi, untuk teman-teman gitu kan, bukannya kita ini tidak mau membahas hal sifatnya berkaitan dengan babakan-babakan sejarah, aturan, atau kemudian pelanggaran-pelanggaran atau apa. Cuma memang ini seperti hal yang terus berulang kali kita bahas gitu kan. Para ilmuwan semua juga melakukan pembahasan ini terus berulang kali. Jadi akhirnya kenapa saya kemudian coba mencari ide-ide ekstrim ya, ide-ide ekstrim sebenarnya yang entah apakah ide-ide ini juga suatu saat akan terrealisasi atau tidak gitu kan. Dan mungkin para ilmuwan pun juga sudah memikirkan itu meskipun tetap akan sulit realisasinya. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Gayatri dengan panjang lebar seperti itu. Memang akhirnya sangat rumit gitu. Kalau melihat aturan siapa benar, siapa salah, siapa yang lebih dulu, siapa yang deklarasi dulu, siapa yang ini, akhirnya semua akan terus-menerus kita membangun klaim.
gitu. Tapi sekali lagi saya coba menggarisbawahi persoalan hegemoni. Jadi ketika konsep tentang mesianisme atau kembalinya kita ke Imam Mahdi itu juga dari sudut pandang Islam, membebaskan ini dan seterusnya. Kenapa jadi seolah-olah konsep tersebut sifatnya jadi nasionalistik ya gitu kan? Jadi sangat ada pan Islam, ada pan Yahudis. Seolah-olah ini sesuatu yang tidak berangkat dari induk yang sama gitu. Saya justru melihat Mesias ini justru akan mempersatukan itu semua gitu kan. Kembali kepada konsepsi tentang si manusia itu sendiri. Nah, untuk itulah seperti yang tadi disampaikan berkaitan sama, itu sudah ya. Sekarang berkaitan sama yang tadi disampaikan sama Bang Dia berkaitan dengan pandangan beliau tentang solusi, one solution, two state ya, one state, two state, three state dan seterusnya gitu. Jadi itu pun sebenarnya sudah sangat dipikirkan, sudah ada yang mengidekan itu one state gitu kan, misalnya one state solution dengan referendum misalnya. Ini juga terus pasti sudah ada yang berpikir, wah ya kalau kayak gitu yang minoritas siapa di sini ya pasti akan kalah misalnya kayak gitu. Ada lagi one state tapi di luar imigran Eropa, Yahudi Eropa gitu misalnya. Nah, ini repot lagi memilah-milahnya bagaimana karena ini sudah generasi keberapa sekarang gitu. Terus kemudian lagi one state tetapi bukan Palestina dan bukan Israel gitu kan. One state tetapi dinaungi oleh satu negara sekuler atau negara apapun tetapi bukan lagi Palestina, Israel, mungkin namanya Palesrael misalnya gitu kan. Atau apalah gitu. Jadi itu bisa juga. Tapi apakah mereka juga bisa bersepakat soal itu? Ini yang jadi soal gitu loh. Yang jadi masalah kita di luar iya ingin seperti itu. Tapi ya, di sana ini konfliknya bukan cuma ngomongin sengketa tanah, tapi juga ideologis itu tadi ideologi. Nah, sekarang kemudian two state gitu kan. Two state hasilnya kampret gitu kan. Sampai kapanpun juga akan terus-menerus karena kaitannya dengan persoalan Yerusalemnya itu sebenarnya gitu. Sebagai sebuah klaim suci gitu kan, tanah suci, tanah yang dijanjikan, tanah yang kemudian membawa simbol-simbol berkaitan dengan religiusitas gitu. Nah, jadi harus selesaikan dulu persoalan Yerusalemnya kalau menurut saya gitu loh. Sebenarnya Yerusalem harus betul-betul ditegakkan secara internasional gitu kan. Seluruh negara-negara di dunia PBB itu memproteksi betul-betul bahwa ini kawasan yang di sini tidak boleh diambil alih oleh Israel maupun oleh Palestina. Itu dulu. Berani enggak? Berani enggak seperti itu? Artinya siapa yang diperangi? Yang diperangi dunia. Yang diperangi PBB oleh siapa? Oleh pan-Islamis dan oleh pan-Yahudis. Gitu loh. Gitu. Ini justru ketika bisa jadi PBB itu berarti kepanjangan tangannya Imam Mahdi tuh. Berarti kan sudah menyelamatkan Yerusalem, Bethlehem kan gitu. Kepanjangan gitu. Elia. Iya, sudah membebaskan berarti kan dari cengkeraman hegemonik ini gitu. Karena apa ya sih kemudian Imam Mahdi datang membawa damai itu kemudian menghabisi semua, terus kemudian di atas apa ya konsep-konsep seperti itulah menjadi sebuah konsep Mesias yang sangat menakutkan. Saya tidak melihat itu. Mesias akan datang dengan penuh kasih sayang dan akan merangkul semuanya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Seharusnya yang bisa jika pandangan ini yang kemudian dipegang oleh mereka yang membawa ideologi ini untuk membentuk satu negara. Jika sudah memandang tentang Mesias itu yang penuh kasih sayang, saya pikir mereka tetap akan hidup bersama-sama. Kemudian three state. Inggris sudah pernah kan dulu kan awal kali kan Palestina, Israel, terus kemudian Yerusalem wilayah tersendiri seperti Vatikan gitu. Tapi tetap saja itu tadi partai-partai yang kemudian fanatik tidak menghendaki itu gitu. Akhirnya terjadilah meletus sampai sekarang. Nah, atau kemudian three state seperti itu tapi tetap apakah tetap membutuhkan sebuah kesepakatan bersama dua belah pihak gitu kan. Artinya referendum juga di antara mereka misalnya kayak gitu kan. Ini kan mungkin artinya pelibatan terhadap mereka. Masalahnya three state itu dari dulu itu bukan kesepakatan bersama mereka, tapi ini barang dikasih
Israel dikasih, Palestina dikasih. Ini yang bikin ribut gitu loh. Bukan antar mereka sendiri datang, udahlah kita rembukan yuk. Tidak seperti itu. Gitu. Nah, makanya dari situ saya juga coba memunculkan ide ekstrim lagi yang tadi saya sampaikan. Sudahlah, 4 state gitu kan. Biarkan dua belah pihak yang kemudian membawa konsep satu negara ingin berkuasa, silakan berperang, berikan medan laganya. Terus kemudian buatkanlah satu wilayah. Buatkanlah satu wilayah di mana silakan siapa saja yang mau masuk ke wilayah ini di antara kalian, wahai bangsa Arab, bangsa Yahudi atau siapapun, silakan datang kemari. Kalau mau berpindah ke wilayah tersebut, wilayah keempat, gitu kan. Dan silakan disepakati, direferendumkan, ini mau dibentuk dalam bentuk negara yang seperti apa. Saya yakin mereka yang berperang terus-menerus juga akan lelah. Dan akhirnya disitulah konsep tentang Mahdiisme atau Mesianisme itu justru akan terbangun dari negara yang keempat ini tadi, wilayah yang keempat. Karena akan terbangun dengan penuh kasih sayang dan seterusnya, hidup bersama dan seterusnya. Kalau menurut saya gitu, tetap Yerusalem kawasan internasional. Itu gambaran-gambaran ekstrim ya, maksudku ide-ide yang akhirnya muncul gitu loh, muncul karena sudah ya inilah, ini sesuatu yang sudah berulang kali terjadi, berulang-ulang terus, dan memang ya kalau memang enggak mau kayak gitu sudahlah, silakan mau perang saja terus-menerus sampai kapan. Mungkin itu saja sih, itu sekaligus penutup ya, maksudnya itu mumpung aku connect nih gitu kan. Terus tolong jangan disalahpahami nih sama pamfletnya Mbak Gayatri itu. Saya pembela Israel ya. Saya pembela Israel, tapi Israel yang sebenarnya. Ya. Terus Sionisme yang sebenarnya. Oke. Dalam tentang apa namanya? Bicara tentang Imam Mahdi itu kan juga. Mungkin itu saja. Tapi yang jelas kalau persoalan penjajahannya, pelanggaran. Ya, baik, terima kasih Basmi. Mungkin sebelum nasionalnya, pelanggaran hak asasinya dan seterusnya dari pihak manapun. Ya, baik, terima kasih Basmi. Kita ke sesi benar-benar sesi informal. Mungkin ada kata penutup dulu dari Mas Dia dan Mbak Gayatri. Silakan Mas Dia. Ya, sebelum saya tutup beberapa dulu ya, saya tanggapi sebelumnya ya. Dari Bib Azmi sendiri ya, mungkin ya solusi Forsted ini bisa cukup bagus ya. Cuman yang saya ragu realitanya negara-negara yang ada di PBB ini yang masing-masing punya kepentingan sendiri. Kalau kita bicara realita ya. Ya, saya selalu akan bersuuzon dengan Amerika ya. Ya, yang kerap kali ya selalu mendukung Israel ini. 2017 kemarin sejatinya ya awalnya ya seperti biasa saja mungkin ya. Israel di Tel Aviv, ibu kotanya, Palestina di Ramallah. Tapi kemudian ada gagasan, mungkin bukan gagasan ya, mungkin lebih ke pernyataan ya, untuk ya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kan ini yang menjadi masalah di sini ya, negara-negara yang memiliki kepentingan. Jadi buat saya pribadi, saya akan ya mungkin konsep ini ya, mungkin konsep saya pun juga sebenarnya utopis mengenai one state solution. Tapi kita tetap, kalau saya pribadi tetap berpegang pada
legalitas. Nah, mengapa ya legalitas ini selama PBB masih ada ini ya tetap menjadi acuan ya, kecuali ya PBB bubar ya. Juga pengen sebenarnya Indonesia bisa nambah wilayah sampai seluruh Asia Tenggara. Tapi ya kemudian ya ini yang sulit. Dan kalau dari Mbak Gayatri satu yang saya tanggapin ya mengenai Jewish National Congress atau FUN yang membeli wilayah-wilayah membeli tanah di wilayah-wilayah tersebut. Barusan saya dapat data bahwa sesungguhnya sekalipun orang-orang komunitas-komunitas Yahudi tetap mempunyai hak atas tanah-tanah yang dibeli tersebut, tapi pada faktanya sebagian besar itu ya milik milik orang-orang Arab di sana yang sudah lebih dahulu mendiami Palestina itu satu. Jadi tetap kita mesti kalau saya bicara ya kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap mendukung pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang persuasif ini. Kita sendiri kan mungkin juga capek ya dengan yang namanya perangan pertumpahan darah yang nggak bisa habis. Tapi faktanya ini yang sulit. Ya kita pun kalau sebenarnya mengakui kedaulatan Israel pun ya sebenarnya kita juga melanggar konstitusi. Pasti nggak lama presidennya bakal dimakzulkan ya. Tapi bagaimana ya, kita belum punya cukup kekuatan mungkin daya tawar ya bahasanya ya, daya tawar atau fame di dunia internasional ini. Mungkin kalau negara kita bisa dengan kuat bisa membangun kekuatan buat kita, mungkin bisa aja resolusi begitu ya, 2 state, 3 state atau sampai 4 state itu ya bisa kita upayakan. Sebenarnya tetap semuanya kembali ke kita juga. Ya mungkin masing-masing lah ya yang memiliki kepentingan-kepentingan di sini. Dan untuk dari saya untuk penutup ya mudah-mudahan ya, kalau harapan kita sih semua konflik berakhir secara win-win ya. Tapi ya keadilan itu yang penting sebenarnya. Keadilan mesti tetap ditegakkan, entah bagi warga Arab atau mungkin bagi warga Israel sendiri. Ya, sekian, makasih ya. Baik, terima kasih Mas Dian untuk closing statement-nya. Terakhir mungkin dari Mbak Gayatri, ada closing statement, Mbak? Ya, ada. Terima kasih. Closing statement saya ini berarti karena kita sudah keluar dari simulasi kita ya tadi ya. Tadi kan saya coba untuk memposisikan diri saya kalau saya atau ada pihak ya makasih Zionis Israel. Jadi sama seperti Bib Azmi tadi saya kemarin sempat membahas dengan Andi bagaimana tanggapan dari netizen. Ternyata lucu juga kalau menganggap kita ini benar-benar Zionis itu gitu kan, Netanyahu gitu kan. Bukan. Jadi dalam closing statement ini saya mungkin akan sedikit lebih mungkin lebih religius mungkin ya, dari sudut tradisi yang saya anut mungkin seperti itu. Di dalam keyakinannya Yahudi ada satu keyakinan yang meyakini bahwa usia dari umat Israel sejak dari zaman Enoch atau Nabi Idris atau Nabi Khidir, itu satu sosok yang sama, adalah 6.000 tahun. Jadi 6.000 tahun ke 6.000 adalah nanti pada tahun 2240. Dan tahun 2240 itu sudah saya periksa adalah tahun zaman ke-9. Ya, jadi Nabi Khidir di dalam kitab Enoch membagi ada 10 zaman yang akan dilalui oleh
umat Israel. Nah, kita sekarang berada di zaman ke-7 dan penghujung dari zaman ke-7. Nah, zaman ke-8 akan dimulai pada tahun 2026 sampai dengan nanti tahun 2240 itu. Berarti situ kalau sudah zaman ke-9, Yerusalem, Israel, Palestina itu akan menjadi sudah menemukan solusi konkret. Apa itu ya kita nggak tahu ya, tapi intinya dinubuatkan di dalam kitab Enoch seperti itu. Dan kitab Enoch disandingkan dengan kitab Daniel, disandingkan dengan kitab Yehezkiel, disandingkan dengan kitab Yohanes Patmos atau kitab Wahyu, kemudian disandingkan juga dengan kitab Al-Quran, disatukan semuanya saling sinkron dan saling tidak ada perselisihan sama sekali. Jelas, tegas di situ. Saya sudah melakukan periodisasi dan babakan, sudutnya namanya historicism. Jadi ada tiga angka 129 hari, 1260 hari, 1290 hari, dan 1335 hari. Kalau itu diaplikasikan, karena saya sarjana sejarah, kalau itu diaplikasikan terhadap sejarah Israel dan Palestina selama ini, dimulai dari deklarasi Rasulullah pada tahun 612 Masehi, dihitung dari Umar berkuasa pada 634 Masehi, dan dihitung juga dari masa selesainya Dome of the Rock ketika zamannya Abdul Malik 691 Masehi. Kita menemukan tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan ini. Misalnya pendirian Jewish. Polanya selalu sama. Kalau 1290 hari itu selalu berhubungan dengan, kalau dari 612 itu selalu berhubungan dengan tanah-tanah yang ada di Yerusalem. Oke. Kalau dimulai dari zamannya Umar bin Khattab berkuasa, itu selalu berhubungan dengan nasib neo-Islam, saya pikir seperti itu ya. Neo-Islam itu yang di pasca Walid I, terutama Walid atau Abdul Malik itu sudah merintis neo-Islam. Itu. Dan yang terakhirnya penting, pola yang ketiga dari Dome of the Rock itu 691 Masehi itu adalah pola Yerusalem, nasib Yerusalem. Nah, ini saya bisa share lagi nanti kalau tertarik timeline-nya itu ya, babakannya itu. Jadi 1980 ada Yerusalem Law. Mereka bikin tuh ya, tentang ibu kota Israel selama-lamanya adalah Yerusalem. Itu udah pas dengan 1290 hari. Kemudian kata kitab Wahyu ada jalan menuju kemerdekaan ibu kota Yerusalem. Benar, 1951 ditegaskan lagi oleh parlemennya Israel, the capital of Jerusalem. Nah, jadi kalau mengikuti nubuat ini benar apa enggak ya, nubuat di dalam kitab Enoch, Yesaya sampai Al-Quran benar apa enggak gitu kan. Tahun 2026 kita akan menemukan resolusi penting sekali yang sangat signifikan. 2026 itu bisa dilihat rentangnya dari 2025 sampai 2027 ya. Itu mengenai Yerusalem. Itu, dan yang menarik, semua periodisasi ini bisa dilihat berdasarkan konjungsi Saturnus Neptunus. Jadi konjungsi ini mempengaruhi perubahan dinamika politik di dunia, tetapi di sini dikhususkan di dalam peradaban yang budaya dari bangsa Yahudi dan Israel ini, bangsa Babilonia, Mesopotamia dan sebagainya. Yang menarik pada tahun 2026 nanti, ini saya jadi kayak Mama Loren ya, 2026 nanti Ramadan pertama ya jatuh pada tanggal sekitar Februari 18.
Prapaskah pertama juga Februari 18. Kemudian Syawal barengan sama Nowruz. Oke. Kemudian nanti bulan itu juga ada perayaan-perayaan penting yang semua ini kok bisa dicek di dalam hadis dan hadis Sunni Syiah juga Talmud misalnya seperti itu. Ini kok kayaknya memang sudah akan menjadi suatu jalan. Jangan-jangan kita akan bisa menemukan resolusinya nggak tahu apa gitu, tapi 2026. Jadi kita harus bersabar sampai itu, kalau kita masih hidup kan pada sampai tahun itu gitu kan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement saya, bahwa saya meyakini bahwa solusi akhir realitasnya adalah akan terjadi perang. Kalau saya bisa mengusulkan, yang mau perang itu pergilah satu ke satu tempat untuk berperang bareng, anak-anak dan perempuan, biarkanlah selamat di sana aja, ribut-ribut sana, memperebutkan apa gitu kan. Nah, kemudian kalau udah capek perang kan, seperti yang tadi dibilang oleh Bib Azmi, akhirnya menemukan solusi. Jangan-jangan seperti itu. Dan PBB juga mungkin adalah kepanjangan tangan dari Imam Mahdi, dari Yesus Kristus, dari Nabi Elia, yang saya rasa itu ada titik temu kita semua yang diyakini oleh Islam, Kristen, dan Yahudi. Orang Yahudi menghormati Nabi Muhammad. At some level, they now appreciate and respect Jesus Christ also. So itu kalau saya closing statement-nya agak religius dan agak Mama Loren sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gayatri. Tadi Bib Azmi juga sudah ada closing statement-nya, cukup ya mungkin. Jadi untuk sesi formal saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman bagi yang ingin mengikuti terus sampai sesi informal silakan. Mungkin nanti ada waktu setengah jam untuk kita beramah-tamah di sana nanti. Oh ya, itu yang kalau ingin ikut acara Yerusalem itu. Ya, sebelum saya tutup, nanti kita foto bareng juga. Tapi sebelumnya saya ingin share sedikit. Ini ada acara yang mungkin masih terkait juga dengan acara kita hari ini. Ini saya share screen ya. Jadi hari Sabtu tanggal 12 Juni itu ada Yerusalem in the Beloved Eye. Itu dihadiri oleh Profesor Dr. Thomas McElwin atau Syekh Ali Haidar, Guru Besar Antropologi Agama Universitas Turku, Finlandia. Kemudian tanggal 3 Julinya itu ada Mesianisme, akan diinterpretasikan oleh Pak Rahmat Darmawan. Kemudian Sabtu 26 Juni itu ada Syamsul Idul Adha, dosen Universitas Araniri Aceh, Eretz Israel dalam tradisi Rabbanik. Dan juga hari Sabtu tanggal 10 Juli itu ada Syekh Ahmad Flor tentang Neo-Islam dan Nafs Intelligence. Untuk pendaftaran bisa WA saya aja ya di 0857 5908 2177, tersedia e-sertifikat begitu. Mungkin biayanya all in ya, semua itu biaya bukan satu-satu ya itu ya. Ya, biayanya all in, untuk umum 80.000, untuk mahasiswa atau pelajar 20.000. Sedangkan untuk peserta nafsiologi dasar yang kemarin ikut nafsiologi dasar itu gratis begitu. Oke, kemudian sekarang kita foto bareng dulu yuk. Dibuka kameranya. Sebentar, saya foto. Fotonya jangan sampai nggak ada saya sama dia. Siap. Oke, dibuka teman-teman kameranya. 5, 4. Oh, belum buka kameranya, masih proses. Beberapa lagi masih. Oke, cukup ya. Saya foto ya. 3, 2, 1, cheese. Oke, terus satu halaman lagi. Habis cheese juga. Kirim dulu yang tadi. Sebentar, mohon bersabar. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke.
Oke, fotonya sudah. Sekarang silakan teman-teman yang ingin say hello atau berkenalan, monggo dibuka ininya, apa namanya, mic-nya ya, mikrofon, atau di chatting juga silakan. Halo Anadika. Udah bukan simulasi lagi. Saya pikir sekarang semuanya udah jadi anti Israel lagi semua. Anadika yang tadi juga pakai nama apa Hana Shirosaki, semuanya kan jadi A gitu kan. Jadi udah 3 kali ganti nama, 2 kali ganti nama. Oh iya, ganti nama ya. Siap. Oh ya, tadi saya lupa. Sebentar. Sebelum saya ini kan saya tutup dulu ya rekamannya biar lebih enak. Jadi saya tutup dulu sesi formalnya. Mudah-mudahan semua konflik Palestina-Israel ini bisa segera selesai dalam waktu singkat ataupun ya yang terbaik lah ya begitu. Mungkin kita mulai dari diri kita masing-masing, di lingkungan terdekat kita, satu bumi, satu kemanusiaan begitu. Demikian juga lintas komunitas saling mengenal satu sama lain begitu. Baiklah, saya tutup. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. 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 Ya.